77. Setelah Isabel mendengar ucapan konyol yang dikatakan oleh Farhan, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar sangat percaya diri. Begitu banyak tahun ibu bisa bertahan hidup di keluarga yang menjijikkan ini pasti karena dia sangat mencintai ayah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh para pakar, semakin mencintai satu orang, maka akan semakin susah untuk menerima kenyataan dikhianati. Kalau ibu karena harta atau uang atau barang materialistis lainnya dan memutuskan menikah dengan ayah, maka sewaktu ibu mengetahui telah dikhianati oleh ayah, dia tidak akan sekecewa ini. Hanya orang yang benar-benar pernah mencintai satu orang baru bisa mengerti kalau semakin bersungguh-sungguh mencintai seseorang, maka sewaktu meninggalkan orang itu akan semakin susah dan sedih. Farhan tidak mengerti cinta. Ibu sudah hidup bersamanya begitu lama, benar-benar terlalu kasihan, terlalu rugi. Kamu tenang saja, kamu baik-baik melewati hidupmu saja. Ibu pasti tidak akan muncul di kehidupanmu lagi. Isabel sudah malas berbicara lebih dengannya. Isabel juga langsung berbalik badan berjalan pergi. Farhan dengan penuh emosi berkata, "Apakah kamu menggunakan nada ini untuk berbicara denganku? Bagaimanapun aku adalah ayah angkatmu." "Baik, ayah angkat. Aku ingat di hari sewaktu kamu bercerai dengan ibu, kamu sudah mengakui menggunakan uang 400 juta untuk menebus biaya hidupku." Isabel dengan perlahan-lahan membalik kepala. "Dan juga kamu sudah mendatangani kontrak. Mulai dari saat itu, kamu tidak boleh mengganggu kita lagi. Apakah kamu sudah lupa kalau sewaktu kamu tua, tidak ada orang yang berada di sampingmu untuk menjagamu? Maka aku akan menggaji orang untuk menjagamu." Setelah mendengar Isabel menggunakan nada begitu asing dan segan untuk berbicara dengannya, hati Farhan juga merasakan perasaan suram dan tidak nyaman. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. "Heng, tidak usah. Aku akan dijaga oleh anak dan cucuku. Tidak memerlukan anak angkat sepertimu untuk mengurusku." Farhan menghela nafas. Dia merasa setelah dia mendapat rangsangan dari Isabel, dia sudah tidak mempunyai muka lagi. Selanjutnya, jangan muncul di depan istriku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersegan-segan. Setelah Farhan mengucapkan perkataan itu, dia berbalik badan dan berjalan pergi. Isabel melihat bayangan punggungnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah selesai makan malam, Isabel dan Dewi juga duduk di sofa menonton TV. Karena di rumah tidak ada orang lain,
hanya ada 1 koki, 1 PRT, dan hanya 3 orang luar. Karena di rumah tidak ada orang lain, hanya ada 1 koki, 1 PRT, dan Nando 3 orang luar ini. Jadi Isabel menyuruh mereka untuk tidak segan duduk bersama untuk nonton TV, berbincang-bincang. Isabel melihat Nando yang menggenggam telepon tidak henti bermain. Dia tidak tahan untuk bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Nando segera menjawab dengan sopan, "Beberapa asisten mempunyai 1 grup. Kita saling mengirim amplop merah dan saling merebut." "Merebut amplop merah? Aku suka ini. Tarik, aku tarik, aku. Aku juga mau rebut." Isabel langsung dengan semangat mengeluarkan teleponnya agar bisa ditarik ke dalam grup mereka. Nyonya ingin masuk grup. Siapa yang berani berkata tidak? Nando adalah ketua grup. Jadi dia dengan cepat juga menarik Isabel untuk masuk. Sekelompok asisten yang berada di grup melihat ketua sudah datang, jadi mereka juga menyapa, "Ketua sudah datang." Ya, mereka masih ingat dulu sewaktu Isabel bekerja di perusahaan, jabatannya adalah ketua asisten direktur. "Halo semuanya, aku datang untuk mengirim dan merebut amplop merah dengan kalian." Isabel dengan penuh senyuman menyapa semua orang yang berada di dalam grup. "Aku pertama kali datang, jadi aku duluan kirim. Biasanya berapa banyak yang kalian kirim? Aku tidak ada begitu banyak uang, jadi kalian jangan keberatan ya." Kemudian semua orang juga menjawab tidak berani, tidak berani. Setelah Isabel berpikir-pikir, dia juga mengirim amplop merah berisikan 200.000. Kemudian dengan cepat juga direbut oleh semua orang. Isabel ikut berpartisipasi dalam kegiatan merebut amplop. Dia mendapat 20.000 dari amplopnya sendiri. Keberuntungan ketua sangat bagus. "Ketua, kamu sangat hebat. Total ada belasan, kamu juga merebut 20.000. Ketua, amplop merah kita tidak mementingkan besar kecilnya. Kita hanya bermain-main." Ya. Kita semua hanya bermain-main. Siapa yang berani berkata bukan dengan amplop merah yang dikirim Nyonya? Nando adalah orang kedua yang membagi amplop. Isabel menggenggam teleponnya dan merupakan orang pertama yang merebutnya. Ah ya Tuhan, hanya ada 5 orang saja. Direbut paling banyak oleh Juan. Dia memang orang yang selalu beruntung. Semua orang sudah menggila. Ravindra melihat asisten sendiri terus tertawa seperti orang bodoh saja. 1 harian menggenggam telepon dan tertawa bodoh. Juan tidak setenang Nando. Dia sambil merebut amplop merah sambil bergumam, Ai, kalian semua sudah merebut berapa banyak?" "Nyonya yang merebut paling banyak." Telinga Ravindra dengan cepat juga menjadi lancip.
Yang bisa membuat Juan memanggil Nyonya, memangnya ada orang lain. Asisten lain juga mulai berkomentar. Ai, direbut oleh Nyonya lagi. Tangannya memang sangat cepat. Omong kosong, kita mana berani merebut dengannya. Setelah dia mengambil, kita baru berani untuk merebutnya. Beberapa asisten terus berdiskusi di sana. Tidak ada henti-hentinya. Isabel mengirim amplop merah dengan kalimat perintah. Kemudian semua orang juga mengetik ulang kalimat itu. Ravindra sudah menahan untuk waktu yang lama. Akhirnya dia juga tidak tahan lagi. Tikus kecil yang tidak mempunyai hati nurani itu juga tidak mengirimkan pesan padanya, tetapi malah berani dengan begitu senang bersama mereka. Walaupun dia mempunyai posisi ketua di grup, ketua mereka, tetapi dirinya adalah bos Isabel. Ravindra berpura-pura tidak keberatan dan mengelap mulut dengan tisu, menandakan dia sudah selesai makan. Juan mereka melihat Ravindra yang sudah selesai makan siang juga segera berdiri, menunggu perintah dari Ravindra. Kalian semua duduk, beristirahat dulu. Kontrak juga sudah selesai ditandatangani. Tidak ada masalah lain lagi. Tunggu setelah kita selesai menghadiri pesta malam ini juga sudah boleh pulang. Ravindra dengan tenang dan dingin berkata, kalian tadi bermain apa? Bermain dengan begitu senang. Juan segera berdiri tegak dan menjawab, kita sedang merebut amplop merah. Apakah direktur marah karena mereka sudah bermain-main? Walaupun sekarang adalah waktu istirahat jam makan siang, tetapi kalau dikatakan dengan jelas, waktu kerja mereka adalah 24 jam. Di saat Juan sedang tidak aman dan menantikan direktur yang akan marah besar, Ravindra malah dengan ringan berkata, merebut amplop, bagus, aku juga. Juan benar-benar merasa ada yang salah dengan telinganya. Beberapa asisten lain juga saling bertatapan. Mengapa direktur bisa berminat terhadap hal seperti ini? Ravindra melihat Juan tidak menjawab. Matanya berubah menjadi tajam. Tidak boleh. Boleh, tentu saja boleh. Punggung belakang Juan hampir mengeluarkan keringat dingin. Dengan terburu-buru menarik Ravindra untuk masuk grup. Semua orang juga melihat notifikasi yang masuk dalam grup. Semua orang juga menggunakan nama palsu seperti A, B, C kecil. Tetapi Ravindra menggunakan nama aslinya untuk masuk ke dalam grup. Isabel sedang senang merebut amplop merah, tetapi sewaktu dia mengangkat kepala, dia juga melihat nama Ravindra yang muncul di dalam grup. Apakah dia masuk ke dalam grup untuk menyalahkan mereka yang sedang bermain di waktu kerja? Setelah Isabel berpikir untuk sesaat, apakah dirinya harus membantu mereka berbicara? Seperti yang diduga, Nando yang duduk di sampingnya juga segera berkata, mengapa direktur bisa masuk ke dalam grup? Isabel dan Nando bertatapan di waktu yang sama. Kemudian mereka juga melihat perasaan takut di mata satu sama lain.
Semua orang bermain dengan sangat senang. Aku juga ikut masuk, Ravindra berkomentar di dalam grup. Semua hati asisten sedang menangis. Direktur mengirim amplop. Apakah mereka merebutnya atau tidak? Direktur masuk untuk bermain-main atau untuk memperingatkan mereka? Ravindra mengirim amplop merah ke dalam grup. Semua orang tidak berani merebut, tetapi Isabel berani. Isabel sudah sangat senang, jadi dia juga tidak melihat siapa yang mengirimnya. Dia memecat amplop merahnya dan amplop juga sampai ke tangannya. Ahahaha. Siapa yang mengirim amplop ini? Aku sudah mendapatkannya. Wow, 40 juta. Isabel sama sekali tidak melihat siapa yang mengirimnya. Dia langsung mengetik semua komentar itu ke dalam. Tubuh Nando yang sedang duduk di seberangnya juga mulai bergetar. Amplop 40 juta. Untung saja dia tidak merebutnya. Setelah Isabel merebut amplop itu, dia baru menyadari bahwa amplop itu dikirim oleh Ravindra. Ravindra melihat Isabel merebut amplop yang dikirimnya. Ekspresi senangnya juga tidak bisa ditutupi lagi. Perasaan yang sangat aneh. Pertama kali dia memohon untuk memberi uang ke orang lain. Setelah melihat orang itu mengambil uangnya, dia malah sangat senang. Dalam seketika, Isabel mendapatkan amplop sebesar itu. Dia juga sangat malu. Jadi, dia berpura-pura tidak tahu dan berkomentar di dalam grup. Tadi aku hanya terlalu beruntung. Sekarang gantian aku yang mengirimnya. Kali ini aku mengirim yang banyak, 2 juta. Dalam sejenak menyuruhnya untuk mengirim 4 juta. Dia tidak rela. Setelah amplop Isabel terkirim, beberapa asisten saling tatap-tatapan. Aku lihat kamu, direktur, ada di dalam. Kita rebut atau tidak? Ravindra menekan amplop itu. Dia menjadi orang pertama yang merebutnya. Nando paling mengerti sifat Ravindra. Melihat direktur yang belum marah di saat ini, kelihatannya dia juga datang untuk bermain merebut amplop. Jadi, Nando menjadi orang kedua yang merebut amplop. Dengan adanya Nando yang menjadi orang pertama merebut amplop Isabel, akhirnya semua orang juga ikut berpartisipasi merebut. Setelah selesai melewati tahap pertama, akhirnya semua orang juga perlahan-lahan sadar. Dewa pria yang selalu begitu dingin tiba-tiba menjadi begitu mudah didekati. Ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya, sangat tidak terbiasa. Saat ini Isabel mengirim amplop kalimat perintah. Selamat kepada ibu yang mempunyai rumah baru. Selamat kepada ibu yang mempunyai rumah baru. Selamat kepada ibu yang mempunyai rumah baru. Semua orang ikut mengetik kalimat itu. Ravindra sedikit penasaran. Dia juga ikut mengetik kalimat itu. Kemudian dengan cepat dia juga mendapat amplop sebesar puluhan ribu. Kelihatannya permainan dimain dengan cara seperti ini.
jari tangan Ravindra bergerak. Kemudian dia juga ikut mengirim amplop kalimat perintah. Isabel adalah tikus kecil. "Pu, apa ini?" Walaupun Isabel tidak ingin mengaku, tetapi dia tidak bisa menahan godaan amplop merahnya. Jadi, dia juga ikut menulis kalimat itu dan mendapat amplop sebesar 2 juta. Nando hampir saja tertawa terbahak-bahak. Dia tidak boleh merendahkan Nyonya. Semua asisten lain juga kebingungan. Siapapun juga tidak berani merebut. Ravindra melihat Isabel yang merupakan orang pertama merebut amplopnya. Hatinya juga sangat senang, tetapi Isabel tidak mengaku kalah. Dia dengan cepat juga mengirim amplop. Ravindra adalah gunung es yang besar. Baiklah, amplop ini tidak berani direbut oleh siapapun. Hanya Isabel dan Ravindra yang merebutnya dalam waktu bersama. Jadi, akhirnya grup ini juga merupakan tempat direktur dan Nyonya untuk bermesra-mesraan. Semua amplop itu mereka tidak berani untuk merebutnya. Setelah bermain selama 1 jam lebih, akhirnya Isabel mengatakan akan beristirahat. Dengan begini, Ravindra juga berhenti mengirim amplop. Sewaktu Ravindra melihat perbincangan antara mereka, hatinya juga merasakan sesuatu yang manis. Isabel juga dengan cepat membuka perinciannya merebut amplop merah. Dia hampir loncat dari sofa karena terkejut. Hanya jumlah uang yang dikirim oleh Ravindra padanya sudah 1 M lebih. Ditambah dengan amplop merah yang direbutnya dari punya orang lain. Begitu banyak uang. Nando dan orang lain sudah menahan untuk waktu yang lama, akhirnya tidak bisa tahan lagi. "Nyonya, waktu sudah mulai malam. Kamu cepat istirahat." Setelah merebut begitu banyak amplop merah, Isabel juga sangat senang. Isabel berbalik melihat ibunya yang sedang melamun. Tidak ada fokus. Dia juga tahu bahwa semalaman ini ibunya terus melamun dan bengong. Apa yang sedang ibu pikirkan? Apakah dia sedang merindukan ayah?